warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan di sini saya Ari Puji Lestari dari Universitas Anupurwodadi. Di sini saya akan melakukan observasi lapangan bersama Bapak Kepala Dinas di instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Bapak, mohon izin, saya di sini ada tugas untuk pemenuhan ujian akhir semester. Saya perkenalkan dulu, saya di sini dari Universitas Anupurwodadi, yang mana di sini akan saya melakukan observasi lapangan dengan tema yaitu manajemen kinerja, terutama perilaku individu yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Untuk yang pertama yang mau saya tanyakan itu tentang struktur organisasi. Bagaimana sih Bapak struktur organisasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan ini? Untuk struktur kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, lihat bagiannya ada, kita mempunyai dua bidang ya Mbak, dua subbab dan satu PTD PLK. Dua bidang itu, satu bidang penempatan tenaga kerja, termasuk di dalamnya mengurusi tentang transmigrasi, kemudian yang kedua bidang hubungan industrial dan pembinaan pelatihan serta produktivitas tenaga kerja. Kemudian itu ada UPTD, PLK yang secara struktural itu bertanggung jawab langsung dengan kepala dinas. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang manajemen sumber daya manusia yang ada di instansi ini. Bagaimana sih Bapak proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan untuk penempatan pegawai di instansi ini? Kalau proses awal rekrutmen terkait dengan pengangkatan pegawai dilalui lewat proses CPNS ya. Jadi kalau ASN itu proses yang ada itu melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Kemudian untuk penempatan yang ada setelah mereka berstatus PNS, baru nanti dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Grobogan yang akan menempatkan sesuai dengan job yang ada, sesuai dengan struktur yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk jenis ataupun beberapa pegawai yang ada di Dinas Keteran berarti dari unsur aparatur sipil negara, dari P3K dan juga dari paruh waktu serta dari honorer. Baik. Lalu bagaimana Bapak untuk pengembangan kompetensi pegawai di instansi ini? Apakah dilakukan pelatihan rutin atau bagaimana? Kalau pengembangan Kompetensi sumber daya manusia lewat peningkatan kompetensi kemampuan yang ada, kita kan secara hierarki kan ada struktur yang lebih tinggi Mbak. Jadi dari kementerian, kemudian dari dinas provinsi juga. Nah, bentuk pelatihan yang ada ini kan menyesuaikan dengan tupoksi yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Artinya bidang tadi tak sampaikan, bidang penempatan tenaga kerja, HI dan UPTD PLK itu secara hierarki. Biasanya mereka untuk peningkatan kompetensinya dari kementerian akan mengadakan beberapa pelatihan sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab yang mereka ampu. Jadi seperti Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di pusat itu ya, kemudian mempunyai direktorat bidang penempatan tenaga kerja. Secara struktur mereka melakukan beberapa pelatihan melalui Zoom meeting ya, ataupun ada yang dilakukan secara luring. Jadi ada daring, ada luring, kadang dilakukan, tapi selama ini untuk peningkatan kompetensi yang ada dari kementerian dilakukan secara daring. Gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak, di sini kan ada pengelolaan perilaku individu. Itu di dalam manajemen kinerja memang diharuskan untuk ada proses bagaimana perilaku individu itu bekerja di suatu instansi. Yang saya tanyakan di sini itu apakah perilaku individu itu dapat mempengaruhi kinerja pegawai? Dan itu kenapa Bapak? Perilaku itu berarti kan habit. Iya. Perilaku itu habit, kebiasaan, tentu saja sedikit banyak berpengaruh dengan peningkatan kinerja di dalam suatu organisasi. Ukuran habit ini berarti kebiasaan dia disiplin, dia datang pagi, karena jam kantor itu jam 7.30 sampai dengan pulang jam 15.30, itu kan ada durasi waktu yang perlu dipahami oleh teman-teman selaku pegawai untuk bisa menetapi apa yang menjadi komitmen mereka dalam bekerja. Habit ini kan tercermin di dalam pelaksanaan kerjanya. Kalau mereka datang tepat waktu, tidak molor, tentu akan berimbas dengan volume pekerjaannya yang dia ampu. Kalau dia datang sesuai dengan tepat waktu, beberapa pekerjaan yang sudah ada di depan mejanya tentunya segera dikerjakan.
Tetapi kalau kebiasaan dia siang, tidak menetapi waktu, tentunya produktivitasnya kurang. Jadi ada hubungan yang signifikan, ada korelasi yang betul-betul mengena antara habit, kebiasaan seseorang untuk memenuhi aturan yang ada dalam satu kantor dengan peningkatan kualitas pekerjaan dia terukur dari kinerjanya. Berarti sangat berpengaruh gitu. Betul-betul sangat berpengaruh. Kebiasaan itu ya harus kebiasaan yang baik, karena mereka kan sudah terikat dalam satu kontrak, dalam arti pegawai sudah terikat dengan hak dan kewajibannya, P3K, kemudian ada paruh waktunya, termasuk teman-teman yang honorer kan juga sudah kita berikan pemahaman setiap waktu dalam kegiatan apel, dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya insidental, kita berikan pemahaman. Di sini kita bekerja memberikan yang terbaik untuk organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya, di dalam manajemen kinerja sumber daya manusia itu kan ada 6 variabel, yang terutama yaitu ada sikap, persepsi, kepribadian, pembelajaran, penghubungan, dan serta kemampuan. Di dalam 6 variabel itu, faktor mana Bapak yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja ini? Kalau aku lihat awal itu berarti kepribadian terkait dengan attitude ya. Attitude itu perilaku, bagaimana dia memposisikan diri sebagai seorang ASN, P3K, paruh waktu maupun honorer untuk bisa menempatkan dirinya bagaimana dia bekerja. Nah, kepribadian ini memainkan posisi sangat penting di dalam dia menempatkan, memaksimalkan kemampuan yang dia miliki. Dengan punya attitude yang baik, dengan perilaku yang baik, hubungan antar teman baik, sedikit banyak memberikan kenyamanan dalam bekerja. Dibarengi dengan kompetensi, kemampuan yang dimiliki, insya Allah hasil produktivitas di dalam dia bekerja akan baik. Jadi ada garis secara linier yang secara berjenjang bermuara kepada hasil akhir bahwa produktivitas yang didapatkan dari kinerja OPD akan tinggi karena adanya kebiasaan-kebiasaan baik yang dibangun di antara personil-personil pegawai yang ada lewat attitude yang mereka lakukan, berimbas dengan peningkatan kemampuan yang mereka dapatkan akan memberikan satu efek positif terkait dengan penilaian kinerja OPD di Senakerta itu baik kan gitu. Jadi ada hubungannya secara linear seperti itu. Oke, tadi sudah disinggung Bapak tentang penilaian kinerja. Untuk selanjutnya yaitu saya menanyakan tentang bagaimana sih sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan di instansi ini. Kalau penilaian kinerja itu berarti kita ada sasaran kinerja pegawai ya Mbak. Jadi ukuran terkait dengan tugas pokok fungsi yang dia kerjakan secara terukur secara administrasi itu diukur lewat sasaran kinerja pegawai. Kalau dulu namanya DP3 ya, daftar penilaian terkait dengan kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, itu termuat ada di situ. Nah itu menjadi bagian dari tanggung jawab atasan untuk memberikan penilaian kepada bawahan. Jadi ukuran itu secara kolom, secara tulisan, secara terukur itu sudah jelas di situ. Validasi terkait dengan kepemimpinannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, span of control, rentang kendali dengan teman-teman seperti apa, komunikasi dengan teman-teman seperti apa, itu ada penilaian. Dan penilaian itu kan berjenjang, karena kebetulan secara struktur ada kepala dinas, ada kepala bidang, ada kepala UPT DPLK, jadi staf seperti Kasubag akan mendapatkan rekomendasi dari Kapit, kemudian secara berjenjang sekretaris dinas, dan semuanya bermuara kepada kepala dinas untuk memberikan penilaian apakah betul-betul terukur terkait dengan indikator-indikator yang sudah menjadi bagian dari penilaian yang sudah mereka pahami, mereka ketahui. Oke, untuk selanjutnya Bapak, di sini ada strategi peningkatan kinerja. Nah itu bagaimana strategi instansi dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia? Kalau strategi peningkatan sumber daya manusia yang utama berarti pemahaman ya. Jadi seseorang itu bisa bekerja karena dia punya keahlian, punya skill, punya kemampuan. Diukur dari apa? Dari setiap waktu teman-teman itu mendapatkan sertifikat. Sertifikat didapatkan dari apa? Dari pelatihan-pelatihan, dari mana yang menyelenggarakan? Dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, atau dari instansi lain, ataupun dari pemerintah provinsi. Nah, dengan peningkatan kemampuan yang mereka dapatkan, tentu akan berimbas pada kinerja itu sendiri. Kalau pegawai negeri itu sudah terlihat ya, ataupun struktur organisasi sudah terlihat ada tugas, pokok, fungsi, ruang lingkup pekerjaan yang mereka ampu. Beberapa item pekerjaan itu bisa terukur, bisa dibaca, dan sudah menjadi tupoksi mereka. Tentunya hasil akhirnya mungkin sasaran kinerja pegawai.
Tetapi dalam keseharian kita memberikan pelayanan kepada publik ya, kepada masyarakat, tentunya tidak jauh-jauh dari tugas pokok fungsi yang sudah terangkum lewat tugas kedudukan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang terukur lewat struktur organisasi yang ada. Jadi mengukur kinerja gimana? Kalau mengukur kinerja ya memang sasaran akhirnya ya lewat SKP. Nah, kunci yang ada berarti bisa dilihat dari apa? Dari kontribusi teman-teman. Apabila ada penilaian kinerja, kalau di kita ada penilaian kinerja secara triwulan ya. Jadi triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga sampai triwulan keempat itu ada penilaian yang semestinya akan dirangkum oleh dinas, kemudian disampaikan kepada pemerintah kabupaten. Jadi kalau nilai kita baik, tentunya komunikasi yang dibangun di internal organisasi kita baik, artinya saling berbagi, ada job description yang memang menjadi pengertian mereka dan mereka bisa menyatukan di subbab perencanaan untuk dilaporkan ke pemerintah kabupaten. Oke Bapak, untuk selanjutnya itu manajemen kinerja SDM itu kan ada pengetahuan dan keterampilan. Itu bagaimana sih pengetahuan yang harus dimiliki pegawai di Dinas Tenaga Kerja ini serta skill apa sih yang dibutuhkan? Gitu. Kalau kita melihat bidang-bidang yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentunya untuk kualifikasi ASN ya, terutama yang menempati jabatan struktural dengan sendirinya bertanggung jawab ya. Dengan tingkat kemampuan yang ada, mereka dibantu oleh pejabat-pejabat fungsional. Seperti kita di bidang penempatan tenaga kerja ada fungsional pengantar kerja, kemudian hubungan industri ada mediator. Nah, mereka itu mempunyai kualifikasi tingkat kemampuan lewat apa? Yaitu tadi lewat peningkatan kompetensi yang diadakan secara virtual ya oleh kementerian dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang ada. Itu bisa mereka gunakan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau di bidang penempatan tenaga kerja mungkin pengelolaan mereka dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri atau dulu dikenal dengan PJTKI ya, itu berarti mereka memberikan pemahaman pengetahuan yang mereka miliki dari kementerian ya terkait dengan izin, operasional, perekrutan dan sebagainya. Kemudian misalnya di bidang hubungan industrial ada pejabat fungsional mediator, berarti memfasilitasi kepentingan perusahaan, manajemen, ada serikat pekerja, bagaimana menyeimbangkan hak dan kewajiban mereka. Intinya mereka dari teman-teman kita dinas ya tentunya setiap waktu mendapatkan pemahaman pengetahuan dari perkembangan regulasi yang ada ya lewat kementerian atau dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang memberikan warna kepada kita untuk bisa meneruskan beberapa informasi dari regulasi yang mereka dapatkan. Baik Bapak, untuk selanjutnya yaitu keunggulan di dalam instansi ini. Apa sih Bapak keunggulan yang ada di Dinas Tenaga Kerja ini sehingga mampu menarik minat sumber daya manusia untuk bekerja di instansi ini? Kalau keunggulan berarti kebersamaan, satu teamwork, satu organisasi, itu kan ibarat satu sapu lidi toh Mbak. Sapu lidi ini tentunya mempunyai fungsi kalau itu ditali. Nah, kalau sapu lidi itu satuan kan tidak mungkin digunakan. Nah, kita ada kurang lebih 70 personil yang ada di sini, 70 pegawai. Tentunya mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi mereka bekerja dalam satu titik koordinasi di bawah tanggung jawab saya. Tentunya dengan sendirinya keunggulan yang ada tentunya apa? Soliditas, kekompakan, kegotong royongan, kebersamaan untuk membangun bagaimana kinerja OPD di Snakertan bisa mempunyai kinerja yang baik terukur. Kalau ada penilaian dari pemerintah kabupaten, dengan dirinya kekompakan sinergi kita itu menjadi penguat setiap pekerjaan yang kita ampu semuanya selesai karena kebersamaan kerukunan kita untuk bertanggung jawab sesuai dengan porsi masing-masing. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya itu bagaimana sih Bapak budaya kerja yang diterapkan di instansi ini? Budaya kerja ya yang seperti apa? Budaya kerja yang ada ya berarti budaya bagaimana mereka paham, tahu, mengerti apa yang perlu kita kerjakan setiap hari datang. Apakah hanya datang, minum-minum kopi, baca koran, ngobrol, kemudian jam 15.30 pulang? Tentunya kan tidak. Di sini berarti manusia-manusia dewasa. Budaya kerja yang ada yang perlu kita terapkan ya bagaimana mereka menempatkan diri, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka memposisikan diri untuk bisa memberikan value nilai yang mereka miliki dengan kompetensi yang kemampuan yang ada
bisa memberikan yang terbaik buat organisasi. Oke, ini yang budaya kerja yang baik ya, Ya, budaya siap. kerja yang baik. Ya, untuk yang terakhir ini Bapak, apa sih harapan Bapak di instansi ini terhadap pengembangan sumber daya manusia di masa yang akan mendatang? Kalau harapan kami, ini kan era digitalisasi, ada artificial intelligence. Ya, iya. Sedikit banyak pegawai harus mempunyai high tech. Jadi mempunyai kemampuan teknologi bagaimana merespon perkembangan yang ada. Sekarang paperless mungkin ya, kita mengurangi kertas yang ada di kantor sedikit banyak lebih mendukung terkait dengan digitalisasi. Nah, harapannya ke depan karena ada regenerasi ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap waktu berganti, setiap aturan berganti, setiap regulasi ada perubahan, dan kita tidak bisa menolak setiap perkembangan yang ada di dunia global. Harapannya kepada teman-teman semua yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mampu meningkatkan kompetensi kemampuan yang ada dengan selalu melihat perkembangan teknologi ya, aplikasi yang ada untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat, karena dinas itu kan menjadi pintu awal bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan baik terkait dengan masyarakat, mampu menerjemahkan beberapa hal dari tugas tanggung jawab yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan sendirinya ada sesuatu yang bisa kita berikan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan peran fungsi kita memberikan pelayanan pada maksimal kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Grobogan. Oke, baik Bapak, sepertinya sudah cukup jelas informasi yang diberikan kepada saya khususnya di sini. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih. Demikian observasi lapangan yang sudah saya lakukan bersama Bapak Kepala Dinas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.